Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu Syajaratul Ma'arij yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan terjemah dari bab yang berkaitan tentang sebab-sebab keutamaan. Ada beberapa sebab keutamaan. Ada yang karena usaha, ada yang bukan karena usaha. Keutamaan yang bukan karena usaha ada 6. Yang pertama adalah akal. Pahala yang disandarkan kepadanya bertingkat sesuai dengan pengaruhnya. Sesungguhnya akal akan mendorong pada pengetahuan, pada amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada derajat yang tinggi. Yang kedua, sifat-sifat mulia yang bersifat naluri seperti cemburu, santun, belas kasih, dermawan, berani, dan malu. Pahalanya bertingkat sesuai dengan pengaruh masing-masing. Pengaruh cemburu adalah menolak hal-hal keji dan penyebab-penyebabnya dari yang haram. Pengaruh kesantunan adalah menunda untuk membalas orang yang berbuat buruk sampai efek kezalimannya itu reda, hingga lebih mudah memaafkan perbuatan tersebut. Pengaruh belas kasih adalah berbuat baik yang sempurna dan memberi nikmat yang luas. Pengaruh dermawan adalah memberikan harta dan manfaat bagi semua amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh berani adalah melawan musuh diri sendiri, harta, keluarga, dan anak-anak. Sedangkan pengaruh malu adalah menahan diri dari segala yang buruk. Kemudian yang ketiga, dari sebab-sebab keutamaan atau asbabul fadail adalah pengetahuan yang diilhamkan dan pahala khusus berupa buah dari ahwal dan amal tersebut. Kemudian yang keempat, karomah, seperti kemampuan menyingkap hal-hal gaib dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Karomah merupakan ujian bagi para penempuh jalan spiritual atau salik. Siapa yang menginginkan dapat karomah, ia terputus dengan Tuhannya karena disibukkan oleh karomah tersebut. Siapa yang tidak mempedulikan karomah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia naik derajat karena fokus kepada Tuhannya, bukan fokus kepada karomahnya. Kemudian yang kelima, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, adalah kenabian. Ini adalah martabat yang paling utama dan puncak pencapaian yang tidak dapat diupayakan. Kemudian yang keenam, risalah. Ada yang langsung tanpa perantara, sebagaimana firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena ia melampaui batas. Surat An-Nazi'at ayat 17. Dan ada yang melalui perantara malaikat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Muddatsir ayat 1-2, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kemudian, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Al-Muddatsir ayat 1-2. Pahala keenam sebab itu berbeda tergantung pada pengaruhnya. Keenamnya memiliki kemuliaan yang melekat pada dirinya,
sebagian boleh jadi lebih utama dari sisi banyaknya pahala dibandingkan dengan yang lain, seperti kenabian, risalah, dan pengetahuan yang diilhamkan. Adapun sebab-sebab lain yang dapat diusahakan berkaitan tentang perintah dan pujian, pahala di dunia dan akhirat, semuanya ada 7, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengetahui nama-nama indahnya dan sifat-sifat luhurnya. Ini amalan paling utama dari segi kemuliaan dan buahnya. Setelah itu adalah mengetahui adab-adab dan hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, ahwal atau kondisi spiritual yang tumbuh dari mengetahui sifat Allah seperti mahabbah, gentar sekaligus kagum atas kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta, tobat, takut, harap, dan panah. Masing-masing memiliki pahala yang berlimpah sesuai dengan keutamaan dan tingkatan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, segala ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Tinggi. Bagian ini memiliki pahala di sisi Allah sesuai dengan tingkat faedah dan keutamaannya. Kemudian yang keempat, taat kepada Allah dengan seluruh perangkat indrawi dan anggota tubuh. Pahalanya sesuai dengan tingkatan faedah dan keutamaannya. Yang kelima, menjaga diri dari segala yang dilarang, lahir dan batin. Pahala kesabaran atas hal ini sesuai dengan tingkat kesungguhan diri dalam meninggalkan larangan itu. Menjauhi segala yang diharamkan lebih utama daripada menjauhi segala yang dimakruhkan. Sebagaimana melakukan yang wajib lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Keenam, menahan diri dari segala yang subhat dan makruh. Dan ketujuh, menahan diri dari berlebihan dalam segala yang dibolehkan, yang membuat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang mengatur langit dan bumi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 hal yang berkaitan tentang sebab-sebab lain yang dapat diusahakan berkaitan dengan perintah dan pujian pahala di dunia dan akhirat, semuanya itu adalah bagian dari pesan yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian pahala di dunia ini adalah keakraban bersama Allah, ridho terhadap ketetapannya, nyaman berdekatan dengannya, nikmat dengan makrifatnya, mulia dengan taatnya, keluasan rezeki, perasaan cukup, serta mendapatkan petunjuk dan segala hal lain yang diberikan oleh Allah di dunia ini berupa ganjaran atas ketaatan. Adapun pahala kelak di akhirat ada beberapa macam. Pertama, nikmat jasmani seperti dianugerahi bidadari atau pasangan surgawi, istana dan anak-anak yang menghibur. Kemudian yang kedua, nikmat ruhani seperti mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat kepadanya, berbicara dengannya dan mendapatkan salam darinya, serta kabar gembira dari Allah berupa rahmat dan ridhonya. Kemudian yang ketiga, ridho Tuhan Maha Kasih, melihat Tuhan Maha Bijaksana. Keduanya adalah nikmat yang tertinggi di surga yang tidak bisa dijangkau anggota badan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah pesan yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam di dalam kitab Syajaratul Ma'arif pada pasal bi asbabil fadail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.